Pemerintah memutuskan meningkatkan jumlah pekerja penerima program bantuan subsidi gaji. Jumlah calon penerima bantuan subsidi gaji ditingkatkan menjadi 15,7 juta orang dari sebelumnya 13,8 juta orang. Dengan bertambahnya jumlah pekerja calon penerima bantuan subsidi upah ini, anggaran yang disiapkan pun juga bertambah. Ida menyebut pemerintah telah menambah anggaran untuk program ini menjadi 37,7 triliun rupiah dari semula 33,1 triliun rupiah. Pemerintah menambah syarat bagi penerima subsidi gaji pekerja yaitu sudah membayar iuran BP Jam Sostek terakhir Juni 2020. Program subsidi gaji ini akan mulai pada September 2020 mendatang. Nantinya ini akan diperuntukkan bagi pekerja yang terdaftar dan membayar iuran bagi mereka yang bergaji di bawah 5 juta rupiah. Ya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengatakan pekerja atau buruh yang mendapatkan bantuan harus memenuhi persyaratan seperti warga negara Indonesia terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ida mengatakan subsidi upah ini dalam rangka mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional juga bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kemampuan ekonomi buruh selama masa pandemi COVID-19. Ya, dan untuk mengetahui lebih detail terkait dengan subsidi gaji untuk pekerja bergaji di bawah 5 juta rupiah ini, sudah ada jurnalis CNBC Indonesia Eksis yang akan menyampaikan informasi detail untuk Anda. Eksis, bagaimana skema untuk mendapatkan subsidi gaji ini dan seperti apa syarat-syarat yang perlu diperhatikan oleh pekerja? Ya Syarifah, dalam rangka mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah kali ini memberikan bantuan subsidi upah bagi para pekerja dan buruh yang memiliki upah di bawah 5 juta rupiah. Dan yang terbaru dari kesepakatan pemerintah, jumlah pekerja yang disubsidi ini juga meningkat dari awal 8 juta pekerja menjadi untuk 15,7 juta pekerja sehingga anggarannya juga ikut meningkat dari sekitar 33 triliun rupiah menjadi 37,7 triliun rupiah. Nah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi tentu saja oleh para pekerja yang ingin mendapatkan subsidi upah ini. Yang pertama jelas harus berstatus sebagai warga negara Indonesia atau WNI yang dibuktikan dengan nomor induk ke peserta NIK untuk KTP. Kemudian terdaftar juga sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan ini dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan aktif membayar iuran BPJS, dan persyaratan lainnya adalah mempunyai rekening bank serta tidak termasuk peserta manfaat kartu prakerja. Dan yang terpenting ini juga dipastikan bahwa pekerja itu membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2020. Nah, proses penyalurannya ini berupa subsidi upah yang akan disalurkan oleh bank penyalur dilakukan dengan memindah bukukan dari bank penyalur ke rekening penerima bantuan pemerintah melalui bank BUMN yang terhimpun dalam Himpunan Bank Negara atau Himbara. Nah, mekanisme penyaluran ini diberikan kepada pekerja sebesar Rp600.000 per bulannya selama 4 bulan, dan sehingga kalau kita total ada sekitar 2,4 juta yang akan diberikan setiap 2 bulan sekali, sehingga satu kali pencairan subsidi itu akan didapatkan sebesar 1,2 juta rupiah. Nah, untuk data calon penerima BPJS Ketenagakerjaan ini juga bersumber dari data BPJS Ketenagakerjaan sehingga seluruhnya harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang kemudian nanti akan dilakukan verifikasi sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan tadi. Sekali lagi ini dimaksudkan juga sekaligus untuk meningkatkan kepesertaan dari BP Jam Sostek atau kepesertaan Jam Sostek di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, terkait dengan rekening yang sudah dikumpulkan sejauh ini sudah ada 700.000 rekening yang sudah masuk ke BPJS Ketenagakerjaan sehingga diminta kerjasamanya untuk seluruh HRD perusahaan untuk aktif mendata siapa saja pekerja-pekerja yang memiliki upah di bawah 5 juta rupiah dan kemudian diberikan rekeningnya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Dan ini adalah stimulus pemerintah yang lainnya dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, apalagi di tengah Indonesia yang saat ini sudah masuk ke fase resesi teknikal atau berada di ambang jurang
resesi, dan ini juga diikuti dengan stimulus-stimulus lainnya, salah satunya juga dengan pencairan gaji 13 PNS, sehingga dengan demikian diharapkan daya beli masyarakat bisa terdongkrak dan resesi tidak terjadi di Indonesia. Untuk mengetahui lebih detail terkait dengan subsidi upah pekerja di bawah 5 juta rupiah, kita akan dengarkan pernyataan dari Budi Gunadi Sadikin selaku Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional, kemudian Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia, dan Agus Susanto, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan. Berikut ini. Program Keluarga Harapan itu diberikan kepada 10 juta keluarga paling miskin. Kemudian juga ada bantuan kartu sembako, itu diberikan ke 20 juta keluarga termiskin. Dan juga ada bantuan prakerja yang diberikan kepada karyawan-karyawan yang di PHK. Jadi total bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah ke semua segmen ini ada sekitar 29 juta kepala keluarga atau 120 juta orang. Dengan anggaran yang sudah disalurkan ke 3 program ini mendekati 50 triliun. Adapun pekerja atau buruh yang mendapatkan bantuan harus memenuhi persyaratan. Yang pertama tentu saja warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan, kemudian terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan, yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan, dan peserta membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah 5 juta sesuai upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Sistem ini sudah ada, kami memiliki sistem real time yang terhubung antara BP Jam Sostek dengan seluruh perusahaan yang terdaftar di BP Jam Sostek. Dan dari kemarin kita sampaikan, sekarang ini sudah terkumpul barusan tadi sekitar 700.000 rekening sudah masuk di kita. Mungkin dalam 1 hari ini kami berkeyakinan akan mendekati angka 1 juta rekening. Dan ini kami minta kerjasama dengan seluruh HRD perusahaan, tolong segera kumpulkan nomor-nomor rekening tersebut dan pastikan nomor rekening tersebut penerimanya adalah upah di bawah 5 juta rupiah per bulan. Dan demikian kita